Halo, selamat malam teman-teman cerdas keuangan, apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya. Ya, bertemu lagi dengan saya Erlina Juwita di acara sharing session hari ini membahas tema financial review ya. Well, another year has gone. 1 tahun yang penuh dengan pelajaran sudah berlalu ya. Tetap semangat teman-teman dan tetap selamat juga buat kita semua karena badai ini sudah hampir berlalu ya. Semoga kita masih tetap bertahan. Oke, sebentar ya, saya invite dulu. Oke. Ya. Semoga kita masih tetap bertahan ya. Ada pencapaian, juga ada kehilangan tentu saja ya, pelajaran dan hikmah dan juga berkah, peluang berkah dan juga di tahun yang benar-benar extraordinary ini terutama dalam hal keuangan ya. Nah, harapannya semoga kita semua dapat lebih baik lagi tahun depan ya, teman-teman cerdas keuangan terkait dengan pencapaian keuangan tahun ini dan strategi keuangan untuk tahun berikutnya. Saya akan mengundang seorang pakar keuangan yaitu Mas Muhammad Andoko untuk membahas nih bagaimana tentang financial review yang harus kita lakukan untuk memulai babak baru keuangan kita. Jadi pertanyaan terbesarnya adalah seberapa pentingnya financial review buat kita dan juga apakah financial review yang akan kita lakukan ini nanti akan dapat menjamin kondisi keuangan kita dapat lebih baik lagi gitu ya. Oke, Mas Andoko adalah seorang CEO PT Cerdas Keuangan dan juga co-founder dari juga penulis buku Manage Your Cash Flow, Manage Your Life. Kita akan menunggu beliau sebentar lagi ya. Halo, Oke. malam Halo. semuanya teman-teman. Ya, malam Malam Mas. Mbak Erlina. Oke, selamat malam. Mas Muhammad Andoko, apa kabarnya? Sehat-sehat Halo, ya Mas baik ya? sekali. Suaranya kedengaran jelas nggak? Suaranya kedengeran jelas. Suara saya kedengeran jelas nggak ya? Jelas, Karena saya jelas, nggak jelas. Lebih keras lagi headset, kayaknya, harus lebih keras. headset juga soalnya. Mau coba nih, nggak pakai headset gimana nih? Kita menyapa dulu ya Mas, sebentar ya. Selamat datang Oke. ya, Mbak Yulia Tampu Bolon. Selamat bergabung. Kemudian Mas Agus Widada nih, selamat datang ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Halo, Girly Pals nih siapa nih? Hai Mas Koko katanya. Kayaknya saya kenal deh. Oke. Ya, selamat datang juga Yahya Sumitro dan Resti Bakti. Oke, kita mulai ya, kita mulai. Saat ini kan kita sudah terhubung dengan narasumber kita nih. Mas Andoko, sebenarnya kita mau membahas tentang financial review gitu ya. Ya, Financial review karena saat ini adalah hari terakhir di tahun 2020 dan ya. besok adalah tahun 2021. Nah, bagaimana sebenarnya financial review itu yang dapat kita lakukan dan sebenarnya menurut pandangan Mas Andoko sebagai seorang perencana keuangan itu seperti apa, Mas? Bisa dijelaskan kepada kita? Terima kasih. Baik. Jadi, selamat malam sahabat cerdas keuangan semuanya. Saya akan kasih gambaran dulu ya sama teman-teman semuanya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan seorang perencana keuangan pada saat mereka membuat perencana keuangan buat klien mereka ya. Jadi pada saat kita ketemu sebenarnya kita melakukan yang namanya 6 step process atau 6 langkah proses untuk melakukan perencana keuangan. Yang pertama tentunya kita untuk bisa melakukan perencanaan keuangan kita harus kenal dulu kepada si klien kita ya, klien kita. Kemudian setelah udah klien deket, kemudian klien itu mulai minta dibuatkan perencanaan keuangan misalnya ya. Dari situ saya akan menggali tujuan-tujuan dari klien-klien saya tuh ya. Kemudian nanti dari tujuannya, kemudian saya akan melakukan fact finding dulu ya, melakukan pengumpulan data lah kurang lebih kepada klien-klien saya juga. Kemudian dari data itu misalnya datanya adalah personal detailnya dia, tujuan keuangannya, kemudian asetnya, income-nya, neraca. Nanti saya buatkan neraca keuangannya. Kemudian polis-polisnya dia apa saja yang masih aktif misalnya, berapa jumlah polisnya, berapa jumlah uang pertanggungannya. Kemudian apakah dia sudah punya surat wasiat, apakah asetnya ditempatkan di mana saja, kewajibannya di mana saja. Nah, dari situ nanti kemudian kita melakukan analisa. Setelah kemudian analisa, kita datang kepada klien lagi untuk melakukan presentasi terhadap apa yang mereka inginkan, tujuannya, dan kemudian apa data-data keuangan apa yang mereka miliki ya. Kemudian saya akan presentasi kepada mereka.
setelah mereka oke, implementasi itu teman-teman. Implementasinya maksudnya apa? Implementasi adalah misalnya dia harus untuk dana pendidikan harus nabung sekian, untuk dana pensiun nabung sekian. Ternyata uang pertanggungannya butuhnya sekian misalnya gitu ya. Kemudian ternyata misalnya penempatan alokasi asetnya seperti ini, risk profile-nya adalah apa misalnya gitu ya. Nah, sampai tahap kelima implementasi baru kemudian nanti setiap 6 bulan atau setiap akhir tahun, minimal sekali aja setahun, itu kita melakukan review. Nah, disitulah peranannya review jadinya Mbak Erlina. Ya, pada saat review nanti kita bisa melakukan nih apa saja yang sudah di achieve selama 1 tahun itu. Apakah targetnya sesuai apa enggak? Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Makanya kita perlu melakukan review jadinya. Jadi semacam evaluasi gitu ya. Jadi kita bisa melihat potret ke belakang gitu ya. Seperti kalau di Instagram itu ada baseline-nya ya Mas ya. Jadi ya kurang lebih begini. Jadi bahasa sederhananya review itu adalah meninjau kembali ya, meninjau kembali atau mengulas kembali kurang lebih kayak gitu ya. Terhadap sesuatu yang telah kita lakukan terkait misalnya financial kita ya, financial planning kita misalnya, dan melakukan perubahan jika memang itu diperlukan. Secara sederhana kurang lebih gitu reviewnya. Ya, jadi sudah clear ya teman-teman ya, kita melakukan review itu adalah untuk meninjau kembali bagaimana pola-pola keuangan atau pola-pola pengaturan keuangan yang sudah kita lakukan di tahun ini, sehingga kita bisa melangkah lagi ke tahun berikutnya. Oke. Sebenarnya alasan untuk melakukan financial review itu kalau saya baca banyak sekali ya Mas ya, diantaranya misalnya banyak orang yang harus melakukan financial review karena mereka punya berbagai masalah. Misalnya mereka sulit untuk mengumpulkan dana darurat. Kemudian mereka juga selalu membayar utang yang bunganya cukup besar. Kemudian juga mereka juga sangat sulit untuk melakukan pengaturan cash flow seperti itu. Nah, sebagai seorang perencana keuangan ini sebenarnya alasan terbesarnya seseorang itu melakukan review itu di antara semua alasan yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya apa sih Mas? Alasan yang paling besar gitu. Baik. Nah, alasan yang terbesar menurut saya yang pertama adalah karena adanya perubahan kalau menurut saya ya. Perubahan yang pertama, misal contoh di tahun 2020 ini ya teman-teman, kita tahu COVID itu kan baru mulai ada di kita secara formal kurang lebih ya, ditetapkan oleh pemerintah kan bulan Maret ya, bulan Maret tepatnya ya. Nah, tentu dengan adanya COVID, begitu bulan Maret ditetapkan bahwa ada orang Indonesia yang kena COVID, terjadi perubahan yang cukup sangat mendasar, signifikan sekali ya. Paling gampang aja ya, jatuhnya indeks harga saham gabungan paling gampang ya. Kemudian saya lihat contoh ya, terjadi perubahan asumsi ekonomi makro. Jadi gini, financial planning itu teman-teman ya, kita juga perlu membuat asumsi-asumsi. Pada saat saya melakukan atau planners kami melakukan financial planning buat klien-klien, maka biasanya kami akan melakukan asumsi-asumsi. Ya, paling gampang contoh ya, di Indonesia aja ya, negara aja melakukan asumsi APBN 2020. Saya masih ada beberapa catatan. Misalnya waktu itu pemerintah Indonesia melakukan asumsi di APBN perubahan itu di 2020 ya, itu 5,3%. Bahkan sampai bulan Maret aja pemerintah itu masih 5,3%, kemudian di-adjust menjadi 4,5 sampai 4,7% ya. Nah, apa yang terjadi di 2020 sekarang? Ya, teman-teman tahu ya, kita diprediksi bisa minus 2 sekian persen kayaknya ya, minus 1 sampai minus 2% ya dari perubahan yang terjadi realitanya. Kemudian pada saat itu asumsinya lagi adalah inflasi itu pemerintah Indonesia menetapkan 3,14%. Kemudian suku bunga deposito itu kan biasanya 1% di atas inflasi ya. Faktanya teman-teman di tahun 2020 aja kemarin ternyata 0, sekian persen ya, masih 0,9% lah di bulan Oktober kemarin inflasi ya. Atau year on year di Oktober aja waktu ada Q3 itu 1,44%. Suku bunga deposito kita 3% di bank-bank buku 4 kalau saya cermati ya. Kemudian kurs dolar 14.400, suku bunga untuk SPN itu 5,4% ya. Kemudian oleh sebab itu karena ada perubahan ekonomi makro, maka pada saat kita melakukan perencanaan keuangan itu kan memang kita juga menggunakan asumsi-asumsi itu. Otomatis pasti yang jelasnya
kita harus merubah tuh atau terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap financial planning baik buat diri kita sendiri maupun buat klien-klien kita ya. Paling gampang contoh ya, sekarang kalau teman-teman perhatikan indeks harga saham gabungan kita year to date 30 Desember menurut saya sih udah pasti 1 tahun ya, karena 31 Desember ini kan udah ditutup ya. Itu terjadi kontraksi atau minus 5,09%. Kemudian perubahan US dollar terhadap rupiah itu ada kenaikan 1%, ya, penguatan rupiah kita. Kemudian logam mulia teman-teman ya, itu terjadi peningkatan 25,17%. Data itu saya dapatkan di RTI Business teman-teman ya. Maka oleh sebab itu karena ada perubahan itu pasti kita harus merubah terhadap asumsi-asumsi yang dilakukan oleh financial planning kita buat diri kita maupun juga buat buat klien. Perubahan yang kedua, karena adanya pandemi COVID-19, asumsi yang berikutnya yang jelas pasti adalah ini teman-teman, income ya. Karena bisa jadi ada teman-teman yang kena PHK. Bisa jadi ada teman-teman yang tidak di PHK, tetap bekerja, tapi ada pengurangan terhadap pendapatannya. Misalnya dipotong 50%, atau dipotongnya transportnya aja, atau dipotong misalnya tunjangan tertentu misalnya, ya makan misalnya, karena mereka nggak ke kantor. Ya. Begitu juga mungkin beberapa tujuan-tujuan yang perlu juga di-adjust salah satunya. Kurang lebih seperti itu Mbak Erlina. Oke, jadi seperti itu ya. Mas, ini ada pertanyaan atau kita tampung dulu atau gimana ya? Langsung kita... Nanti kita tampung dulu ya, Tampung dulu ya. Oke, selanjutnya ya. Setelah kita mengetahui apa itu financial review, kemudian kenapa sih kita harus melakukan financial review, alasannya seperti apa. Nah, sekarang sebenarnya nih Mas ya, kalau kita sudah melakukan financial review nantinya, sebenarnya seberapa besar sih dampaknya buat keuangan personal kita nanti? Mungkin ada gambaran nggak Mas? Di tahun-tahun yang lalu seperti apa? Begitu kita melakukan, jadi paling tidak kita punya ukuran ya, karena pada saat seorang perencana keuangan melakukan atau bahkan diri Anda sendiri bikin perencanaan pendidikan anak misalnya dengan asumsi returnnya 15% di reksadana saham misalnya. Tentunya kan kita lihat ada beberapa perubahan terhadap produk-produk reksadana saham misalnya. Bahkan mungkin ada beberapa yang ada yang minus, ada yang masih positif misalnya. Itu contoh ya. Jadi ibaratnya kita tuh punya kompas, tapi mungkin agak berubah nih arahnya. Kita harus geser lagi supaya arahnya itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan ya. Dan selain itu juga ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan pada saat teman-teman melakukan perubahan terhadap financial planning itu ya. Yang pertama tadi tujuan ya. Tujuan maksudnya gini teman-teman, bisa jadi di tahun ini ada beberapa tujuan yang sudah di-achieve atau dicapai oleh teman-teman pada saat melakukan perencanaan keuangan, baik itu diri Anda maupun misalnya kami pada saat melakukan financial planning buat klien kita. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tujuan itu kemudian pemilihan terhadap produk-produk finansial atau instrumen finansialnya yang dilakukan terhadap tujuan tadi ya. Tentunya karena adanya perubahan ekonomi makro, maka akan mempengaruhi terhadap perubahan instrumen financial produk yang kita pilih. Apalagi ya teman-teman kalau memilihnya di dalam produk seperti financial asset, misalnya seperti saham, misalnya reksadana aja. Itu 3 hal ya. Kalau obligasi mungkin kan mereka, kalau saya cermati malah justru obligasi kan cenderung turun, karena obligasinya juga, suku bunga deposito juga turun gitu ya, saya cermati ya. Itu pasti akan terpengaruh karena financial asset terutama misalnya saham dan reksadana itu sangat terpengaruh pada faktor ekonomi makro internasional, kemudian regional maupun yang nasional ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah dalam hal ini waktu itu juga bisa menjadi pertimbangan ya. Apakah misalnya ada hal-hal yang tadi misalnya tidak di-achieve, kemudian produknya itu minus misalnya, apakah perlu kita perpanjang waktunya misalnya ya, atau kita rubah terhadap asset allocation-nya ya. Kemudian juga perubahan terhadap faktor-faktor personal. Misalnya contoh, ternyata di tahun ini tadi ada yang kena PHK, atau bahkan misalnya justru kebalikannya, justru dia malah dapat promosi. Walaupun ada COVID, tapi justru dia dapat promosi. Kan saya lihat juga ada beberapa teman-teman. Contoh ya, saya punya klien teman-teman, seorang dokter, justru pada saat dokternya dokter kulit. Teman-teman tahu ya, bahwa COVID itu sekarang bukan hanya sesak napas ya yang dialami, tapi juga perubahan terhadap kulit ya, seperti ada beberapa seorang artis yang mengalaminya. Nah, klien saya bilang gini, Pak, saya tuh justru
surprise karena pada saat di COVID ini omset saya meningkatnya cukup drastis ya. Jadi itu nggak semua ternyata buat di kalangan kita yang mengalami yang negatif terhadap adanya COVID-19 ini. Tapi ada beberapa orang justru diuntungkan dengan adanya COVID. Terus yang kedua, misalnya terjadi justru di tahun ini ada yang lahir misalnya. Mungkin ada perubahan di situ, salah satu contoh. Yang keempat, misalnya justru ada kita tahu COVID itu sampai menyebabkan orang meninggal. Ya, mungkin ada perubahan juga di situ. Ya, ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal. Kemudian bisa juga adalah misalnya justru teman-teman dapat warisan atau dapat hibah. Ya, itu kan pasti nanti akan merubah struktur keuangan teman-teman. Gitu jadinya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Eti. Ya, betul-betul. Itu kadang perubahan itu bisa jadi malah menguntungkan juga ya buat kondisi keuangan kita saat ini gitu ya, Mas ya. Jadinya ya. Iya, betul. Jadi, karena saya cermati gini ya. Waktu BPS mengeluarkan data keuangan di Q3, ternyata saya cermati ya, ada industri yang diuntungkan. Misalnya industri information dan komunikasi, yaitu diuntungkan. Maka teman-teman mungkin yang di industri telekomunikasi misalnya di informasi komunikasi lah misalnya ya, itu pasti akan saya cermati juga revenue-nya juga cukup bagus ya. Saya cermati beberapa perusahaan yang go public ya, karena kita bisa lihat laporan keuangan, atau beberapa perusahaan yang di farmasi misalnya, yang di bidang kesehatan ya, itu juga diuntungkan. Kemudian pertanian saya lihat masih bertahan ya. Kemudian paling tidak tiga faktor itu ya salah satu. Walaupun properti saya lihat industrinya masih di level 1-2% ya pertumbuhannya, saya cermati. Kurang lebih seperti itu. Iya, oke. Nah, ini kita sekarang kita tadi udah bahas tentang itu ya, seberapa besar dampaknya. Sekarang nih Mas, kalau kita mau melakukan financial review, nah apa aja nih yang harus diperhatikan sebelum kita melangkah pada tahapan-tahapannya untuk melakukan itu? Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu apa aja? Baik, kalau melakukan financial review otomatis kan seperti financial planning itu kan sebetulnya ada beberapa area-area tertentu ya teman-teman ya. Area-area itu adalah satu dari sisi cash flow management, yang kedua dari sisi debt management, utang, ya manajemen utang. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi investasi, perencanaan investasi. Yang keempat perencanaan asuransi. Yang kelima perencanaan pensiun ya. Kemudian yang keenam perencanaan warisan sama personal tax-nya. Oke, saya mungkin bahas satu-satu teman-teman ya, supaya buat gambaran teman-teman. Ngomongin dari sisi cash flow misalnya. Jadi salah satunya yang bisa kita lihat, kan tadi saya bilang di awal bahwa pada saat kita melakukan service atau solusi kepada klien terkait dengan jasa perencana keuangan, maka biasanya kami akan buat neraca keuangan sama cash flow. Ya, di situ kita bisa tahu nanti asetnya teman-teman ada berapa, hutangnya berapa, net worth-nya ada berapa, ya. Kemudian kalau dari sisi cash flow atau uang masuk uang keluar, ya, uang masuk uang keluar. Kemudian, nah nanti kita akan lihat tuh apakah nanti ada perubahan terhadap contoh paling gampang dari cash flow income, atau adakah perubahan dari sisi uang masuk, uang keluar kita ya, cash flow, uang masuk yang in-nya sama yang out-nya ya. Kita cermati ya teman-teman di tahun 2020 pada saat kita ada COVID kemarin, kita sempat yang namanya stay di rumah atau working from home, membuat perubahan terhadap pola pengeluaran kita ya. Otomatis tuh paling tidak contoh paling nggak kita dipaksa dalam tanda kutip, misalnya tadinya anak-anaknya mungkin handphonenya satu bisa berdua misalnya, atau bisa ngikut orang tuanya ya, tapi karena ada sekolah dari PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, mau nggak mau udah nggak bisa lagi, karena tugasnya kan harus mau nggak mau kita harus beliin buat mereka. Itu contoh paling gampang. Kemudian yang berikutnya lagi, nanti kita lihat apakah ada perubahan, apakah justru membuat misalnya jadi surplus atau defisit nih di tahun 2020 ini buat teman-teman ya. Kemudian dari sisi aset dan kewajiban ya, yang jelas mungkin ada beberapa teman-teman yang pada saat menempatkan beberapa produknya di aset investasinya di saham misalnya, reksadana mengalami penurunan ya, tapi di obligasi nggak ada pengaruhnya karena kan dia akan dapat fix kan kuponnya ya.
Kemudian apakah ada peningkatan dari sisi aset likuid, aset personal maupun aset investasi. Jadi kita membandingkan antara tahun 2019 sama 2020. Nanti kita lihat apakah meningkat, menurun. Peningkatan dan penurunan itu terjadi karena apa? Begitu juga kewajiban kita. Ya, bicara tentang aset likuid ini kan kaitannya erat banget dengan dana darurat ya Mas ya. Nah, tadi ada pertanyaan bagus nih dari Mbak Kezia_Eli. Ya. Mbak Kezia menanyakan bahwa sebenarnya cara menghitung dana darurat itu apakah benar dengan cara menghitung 5 kali dari annual income? Karena kita biasanya kan menghitung dari basicnya itu adalah dari pengeluaran. Ya kan? Pengeluaran per bulan. Nah, beliau bertanya nih, sebenarnya cara menghitung dana darurat dari 5 kali annual income itu betul atau enggak? Atau bagaimana sebaiknya? Yang lebih tepat kalau di beberapa literatur itu menghitung dana darurat itu adalah 3 sampai 6 kali dari pengeluaran kita. Ya, dengan catatan kalau menurut saya itu kondisi normal, teman-teman. Kondisi normal, ya. Di saat COVID-19 saya rasa ini bukan kondisi normal. Jadi kalau bisa lebih tinggi lebih bagus. Kenapa? Karena faktanya ternyata COVID-19 itu membuat sampai sekarang 10 bulan atau 11 bulan mungkin ya, dari bulan Maret sampai ke Desember ini 10 bulanan kurang lebih ya teman-teman, ternyata masih belum ada tanda-tanda menurun ya. Dengan kata lain, kalau teman-teman pada saat di bulan Maret pada saat itu sudah menyiapkan dana darurat sampai 6 kali aja dan kemudian di PHK, maka sebenarnya nggak cukup pada saat itu. Oleh sebab itu bisa jadi ada adjustment nanti pada saat ada hal-hal yang di luar kondisi atau di luar wewenang kita, kurang lebih kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih Mas. Ini menjawab ya pertanyaannya tadi Mbak Kezia Eli ya, semoga bisa diserap langsung ya. Oke. Sekarang tadi kita udah bahas tentang cash flow, kemudian ada neraca dan aset-aset. Kemudian apakah dari sisi proteksi, Mas? Dari sisi proteksi. Karena kan kaitannya pandemi ini kan hubungannya erat banget dengan kesehatan. Nah, apa saja yang mesti direview untuk proteksi itu sendiri, Mas? Mungkin sebelum masuk ke proteksi, jadinya dengan teman-teman melakukan tadi yang neraca sama cash flow, maka nanti muncul yang namanya analisa laporan keuangannya teman-teman. Analisa laporan keuangannya tadi, dana daruratnya berapa? Dana darurat itu paling gampang aset likuidnya dibagi dengan pengeluaran bulanan, ya. Kemudian apakah menurun, meningkat atau sama misalnya, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, saving ratio kita berapa nih? Apakah di saat COVID-19 ini, di pandemi ini kita masih bisa saving nggak nih, ya? Kemudian yang berikutnya lagi adalah berapa nih kemampuan cicilan kita dalam melakukan pengeluaran konsumtif maupun yang produktif, atau utang-utang konsumtif maupun utang-utang yang produktif, ya. Sekarang kan kalau untuk total cicilan utang kita paling tidak 35%. Tapi untuk cicilan yang produktif 20%, yang konsumtif 15%. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu gambarannya, nanti bisa lihat ya. Kemudian yang kedua kita masuk ke investasi ya. Kita akan lihat pertama ada beberapa area. Yang pertama kita lihat adalah gini, apakah return yang kita inginkan atau yang teman-teman buat itu sudah ada perubahan nggak? Misalnya contoh tadi yang saya bilang, untuk pendidikan anak saya butuh 15%, atau untuk pensiun, contoh paling gampang, pensiun. Terjadi perubahan regulasi karena adanya faktor omnibus law waktu itu ya. Teman-teman tahu bahwa sebelumnya pensiun itu pesangon itu bisa kita dapatkan maksimal 32,2 kali gaji terakhir. Dengan adanya perubahan di regulator pada saat omnibus law, kita hanya terima 25 kali gaji. Jadi dengan kata lain, apakah perlu melakukan penambahan terhadap persiapan pensiun kita di masa yang akan datang? Dan tentunya terkait dengan cash flow. Terkait juga dengan investasi tadi, return yang diharapkan, aset allocation-nya mungkin harus berubah, ya, salah satu contoh. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pensiun, retirement, asset planning. Asset planning. Ya. Asset planning dulu ya. Asset planning itu apakah teman-teman ada perubahan terhadap misalnya surat wasiat yang sudah dibuat misalnya, apakah penempatannya juga sudah ada perubahan misalnya ya. Kemudian ngomongin personal tax planning ya teman-teman. Otomatis yang jelas ada beberapa orang tadi saya bilang diuntungkan. Diuntungkannya dalam konteks apa? Justru income-nya meningkat ya. Begitu income meningkat jangan lupa ya, berarti PPh 21-nya makin meningkat. Atau misalnya teman-teman gini, justru di saat COVID-19 bisa working from home, teman-teman justru punya other income ya.
Other income itu otomatis akan menambah penghasilan teman-teman. Jangan lupa itu juga bisa menambah PPh 21 nantinya ya. Kemudian yang berikutnya dalam konteks yang berikutnya lagi, apa ada perubahan pajak-pajak nggak misalnya ya? Omnibus Law itu akan membuat perubahan dalam konteks misalnya dividen, teman-teman ya. Dividen itu pemerintah mencabut atau meniadakan dividen. Tadinya dividen itu kenanya 10% final. Jadi bisa jadi nanti ada beberapa produk-produk keuangan seperti saham misalnya. Biasanya kan kalau kita beli saham, selain capital gain kita dapat dividen. Itu juga bisa diuntungkan ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tadi ngomongin tentang asuransi protection ya. Apakah teman-teman misalnya pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah apakah teman-teman sudah memiliki asuransi apa belum? Ya. Kemudian apakah pasangan kita juga sudah punya? Kemudian apakah sudah cukup asuransi yang kita beli? Ya, karena saya cermati ada beberapa orang yang beli asuransi sampai 10 misalnya, tapi uang per tahunnya ternyata nggak cukup misalnya. Atau dia beli satu tapi udah langsung besar misalnya. Itu salah satu contoh. Kemudian yang berikutnya, apakah teman-teman sudah beli asuransinya tapi contoh ridersnya itu ada yang perlu ditambah, misalnya critical illness, asuransi kesehatannya misalnya. Karena ada riset dari Alfara, teman-teman institut yang dilakukan bulan Oktober November, ternyata COVID-19 justru menyadarkan orang-orang Indonesia untuk aware terhadap asuransi. 78 sekian persen menyadarkan. Nah, COVID-19 juga ternyata juga menyadarkan orang Indonesia 74% tentang financial planning, ya, awareness. Itu juga membuat mulai untuk contoh membuat dana darurat, ya, itu salah satu contoh. Kurang lebih seperti itu, Mbak Eri. Oke. Jadi ternyata pandemik ini, COVID-19 ini membawa banyak sekali perubahan ya. Di antaranya adalah tingkat kesadaran orang terhadap pentingnya proteksi itu meningkat. Kemudian kesadaran orang tentang financial planning itu sangat penting, apalagi manfaatnya dana darurat itu meningkat juga. Jadi bisa dibilang pandemik ini banyak sekali pelajaran-pelajaran dan hikmah ya yang bisa kita ini kan ya, yang bisa kita ambil gitu ya. Oke. Ya, betul. Balik lagi ke masalah financial review ya, Mas ya. Setelah kita mengetahui apa aja yang mesti dicermati, kemudian langkah awalnya untuk melakukan financial review itu sendiri bagaimana, Mas, buat orang yang belum pernah melakukan sama sekali? Langkah awalnya. Oke. Langkah awalnya tentunya teman-teman harus buat tuh yang namanya neraca sama cash flow. Ya, neraca sama cash flow-nya. Setelah neraca cash flow-nya dapat, kemudian teman-teman bisa buat analisa sederhana. Analisa sederhananya adalah contoh, teman-teman apakah punya dana darurat nggak? Dana darurat itu paling gampang aset likuid dibagi pengeluaran. Terus yang kedua, saving ratio-nya berapa persen sih? Berapa sih yang bisa Anda tabung investasi setiap bulan atau setiap tahun? Kita ngomongnya tahunan ya, jadi ya. Berapa porsi yang Anda bisa saving, kemudian yang dibandingkan dengan pengeluaran, income tahunan. Ya. Terus yang ketiga, kemampuan kita dalam menyicil utang. Ya. Kita tahu ya bahwa COVID-19 akhirnya banyak membuat beberapa karyawan yang di PHK. Pada saat di PHK atau bahkan pensiun dini misalnya ya. Atau tadi saya bilang pengurangan gaji. Otomatis kan teman-teman pasti yang tadinya udah punya planning, saya harus bayar cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor misalnya, atau cicilan-cicilan lainnya. Begitu itu ada yang kena imbas terhadap income kita, pasti akan merubah tuh struktur utang kita. Tuh salah satu contoh ya. Tuh, jadi itu dulu deh dari analisanya, income, cash flow, neraca, sama analisanya ya. Kemudian teman-teman cek kalau yang sudah punya ngomongin financial protection-nya, sudah punya asuransi apa belum tadi, berapa nilainya ya. Tuh, itu sederhananya. Kemudian investasinya di mana aja yang teman-teman tempatkan, ya, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Oke. Tadi ada yang kelewat dana darurat. Jadi teman-teman, dana darurat yang tadi kita sudah bahas itu adalah dihitung dari pengeluaran per bulan ya, bukan dari annual income. Jadi sebaiknya dihitung dari pengeluaran per bulan ya. Semoga Pak Hendra Wenugro sudah bisa menangkap ya tadi idenya. Halo Pak Henry Januar, apa kabar Pak? Selamat malam, selamat tahun baru nih Pak. Join juga. Apa kabar bro? Financial review nih, ahlinya datang malah. Pak Henry ada pertanyaan nggak Pak terkait dengan financial review?
Ya, Mas jangan Handoko jangan suruh biasanya nanya. Kalau melakukan, perlu disuruh jawab nanti. Gitu. Mas Handoko kita biasanya tiap tahun baik, sehat-sehat. Apa kabar katanya? Sehat Pak, Eh, sehat ya. Mas Handoko, biasanya Ya, kita melakukan financial review memang setiap tahun ya. Tapi kalau ya. seandainya seseorang atau satu keluarga itu mau melakukan financial review-nya setiap 6 bulan itu boleh nggak sih sebenarnya? Oh, boleh-boleh aja. Justru menurut saya bagus. Minimal, tadi saya bilang bahwa melakukan financial review paling tidak minimal setahun sekali. Kalau sampai 2 kali, itu lebih bagus menurut saya. Yang Kalau kami di lakukan di kondisi, One Shield, misalnya bersama cerdas keuangan itu kita lakukan setahun 2 kali ya. Tentunya oke. dengan begitu kita perubahan-perubahan yang terjadi bisa kita antisipasi cepatnya misalnya. Seperti itu misalnya. Kalau misalnya di kondisi kayak gini nih, ada pertama COVID-19 datang, kemudian resesi gitu, itu bisa dilakukan lebih sering ya bahkan ya. Sebulan Saya sekali, kira sih sebulan jangan sekali terlalu gitu ya. sering juga ya. Maksud saya lebih baik paling tidak tadi ya 2 kali cukup lah paling tidak. Oke, oke. Jadi jangan terlalu sering juga, tapi juga Ya, jangan terlalu lama juga ya, teman-teman ya, untuk melakukan financial review. Nah, teman-teman buat yang mungkin masih bingung atau mungkin butuh 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 ini ya, coaching atau apa ya istilahnya ya, pendampingan itu sebenarnya OneShield bisa melakukan itu ya sebenarnya, planners di OneShield ya atau bisa bisa. kita dari Cerdas Keuangan juga akan membuka kelasnya teman-teman. Jadi nanti di bulan Januari ini kita akan ada online class tentang how to organize your finance in 2021 gitu ya. Jadi Ya, tungguin betul. aja, kelasnya nanti akan jalan dengan kolaborasi dengan komunitas yang lain juga gitu ya. Jadi teman-teman, ada lagi nih nggak ada yang bertanya? Ini ada Mbak Olivia Firdaus. Halo, selamat join Mbak Olivia. Apa kabar? Ya, saya menyapa dulu Disapa ya dulu Mas ya. yang Adik lainnya teman-teman. Lisa, Mungkin disapa halo. dulu kita sapa. Pak Mbak Henry Olive. Januar mau ketemuan kapan nih Pak? Kalau sudah selesai COVID-nya Nanti Pak, kita 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 ketemu atur, Pak. kita atur jadwalnya. Ya. Kita akan atur jadwal. Untuk sementara ketemu virtual aja Pak. Ya, 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 betul. Kayaknya 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 ini deh, Instagram ini sebenarnya bisa untuk bertiga deh Mas. Mau coba nggak sama Pak Henry Januar? Pak Henry Januar masih di sana kah? Halo, halo Mbak Maria Katarina. Kita mau ngundang Pak Henry nih Pak. Coba deh Pak, join Pak. Kayaknya bisa deh. Kalau bisa ya Pak, nanti saya add loh Pak, beneran. Oke. Oh, oke. Oke, teman-teman semuanya, selamat tahun baru ya. Besok adalah tahun 2021. Jadi di kesempatan malam ini saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut tahun yang baru buat teman-teman semua. Kita masih membahas tentang financial review, teman-teman. Mungkin ada Ya. yang bertanya juga, atau ada yang masih bingung sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk financial review ini. Sebelum kita menutupnya dengan tips dari Pak Andoko, silakan yang ingin bertanya mungkin. Oke. Saya mungkin Oh, tambahin dulu ya. Mbak Irina, saya iya, tambahin ya, juga. boleh, boleh. Pada Boleh. saat teman-teman melakukan review financial planning juga, tentunya Hmm, teman-teman perlu melakukan yang namanya modifikasi terhadap rencana keuangan. Misalnya, pertama, apakah dari tujuan keuangan tadi ada yang sudah dicapai, kemudian harus kita hapus, ya, harus kita delete misalnya ya, karena sudah tercapai kan. Kemudian yang kedua lagi adalah apakah justru kita harus menambah tujuan keuangan kita yang kurang, hmm, misalnya contoh ternyata ada yang mereka dengan adanya COVID justru menambah asuransi kesehatannya, atau ya. dengan adanya COVID itu nanti malah justru savingnya lebih banyak misalnya, karena dana daruratnya tadi harus lebih banyak tuh contoh ya. Hmm, Berikutnya lagi adalah yang perlu dipertimbangkan adalah jangka waktu yang perlu juga menjadi perhatian teman-teman ya. Jangka waktu apakah perlu ditambah, dikurangin ya, misalnya salah satu contoh. Karena kan tujuan 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 melakukan investasi kan tentunya ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah alternatif untuk melakukan perubahan terhadap financial produknya tadi apa aja ya. Tentunya untuk melakukan itu teman-teman harus lihat nih data ekonomi makro teman-teman ya. Sebagai seorang perencana keuangan tentunya saya harus mencari itu data-data keuangan ekonomi. Contohnya teman-teman bisa lakukan itu, bisa dapat dari BPS misalnya teman-teman, Biro Pusat Statistik ya. Dan sebenarnya dengan mengetahui faktor ekonomi makro itu juga bisa menguntungkan buat teman-teman pada saat melakukan suatu hari nanti investasi ya. Contoh paling gampang ya.
paling sederhana contoh, pada saat BPS mengeluarkan Q3 kemarin teman-teman, ada faktor-faktor yang saya lihat, oh ternyata farmasi, information communication, kemudian properti itu masih meningkat. Jadi data itu membuat saya kemudian harus, oh saya justru ada peluang nih untuk melakukan investasi terutama di saham. Saya coba kemudian masuk ke properti karena saya lihat masih ada beberapa pertumbuhannya masih oke ya. Saya coba dan ternyata saya bisa mendapatkan return. Saya mau coba. Saya biasanya jarang melakukan investasi di properti. Saya biasanya pilihannya lebih banyak ke financial service karena memang bidang saya di situ ya. Akhirnya saya coba masuk dan oh ternyata justru ada peningkatan signifikan. Saya jual jadinya pada saat itu. Kemudian saya lihat nih penanganan COVID, saya lihat masih belum jelas. Saya cermati ya teman-teman. Jadi biasanya teman-teman di bulan Desember itu selalu terjadi positif. 19 tahun teman-teman, dari mulai tahun 2000 ya sampai 2019 di bulan Desember itu selalu positif. Ya, ternyata di tahun 2020 itu minus 5% teman-teman ya. Katanya tadi saya lihat di berita ya, seandainya saja hari ini kita 31 Desember nggak libur, bisa jadi kita bisa menembus 6.000 lagi kali ya. Karena ternyata bursa Asia itu malah justru meningkat ya. Tapi karena 31 Desember kita nggak libur, jadinya kita pakai data yang 30. Jadi dengan kata lain teman-teman bahwa perlu buat teman-teman untuk meningkatkan financial literacy-nya. Ya, financial literacy itu sebenarnya justru membantu teman-teman suatu hari nanti ketika melakukan yang namanya financial planning. Terus yang kedua, perubahan-perubahan regulasi teman-teman. Contoh tadi saya bilang bahwa pemerintah dengan Omnibus Law itu justru ada dividennya tadi menjadi ditiadakan atau dikurangin ya selama dia masih diinvestasikan di Indonesia tentunya. Terus yang kedua, perubahan regulasi terhadap retirement planning kemudian teman-teman, yaitu pesangon yang tadi 32,2 jadi 25 ya. Itu tentu pasti akan membuat teman-teman harus memikir ulang karena pada saat yang sebelumnya saya pernah ngisi di perusahaan untuk persiapan pensiun teman-teman, mereka masih menggunakan data-data atau informasi tentang yang 32,2, tapi ternyata ada perubahan yang 25, walaupun pada saat yang bersamaan teman-teman sebenarnya sudah menyiapkan tuh dari jam sostek yang dulu sekarang namanya JHT ya, JHT kan itu 5,7%. Kemudian ada jaminan pensiun tambahannya lagi. Ada regulasi itu yang justru membuat kita tanpa sadar, kita sebenarnya sudah selain tadi dapat pesangon, kita juga sudah menyicil untuk retirement teman-teman gitu. Oke Mas, sebelum masuk ke tips ya Mas, ada pesan dari teman cerdas keuangan untuk yang masih punya utang. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan supaya tahun depan itu bisa paling tidak utangnya berkurang? Oke. Ini menarik nih ngomongin utang. Saya pernah ngisi di sebuah perusahaan ya teman-teman. Nggak lama ya, bulan Desember kemarin di awal. Saya tanya nih, apa yang ingin terjadi sama diri Anda setelah dapat financial planning? Saya ingin menyelesaikan utang saya, dibilang gitu. Terus saya tanya lagi, apa yang ingin terjadi setelah itu? Saya ingin utang lagi, Mas, dibilang gitu. Jadi teman-teman terkait utang ini saya cermati ya. Kalau ngomongin tentang setiap saya ngisi di beberapa acara baik itu online maupun yang offline, 70% problem kita tuh di cash flow kayak saya lihat. Ya 70% problem-problemnya karyawan itu di cash flow management ya. Di mana akhirnya cash flow management yang nggak bagus, di manage dengan nggak bagus, itu akhirnya mengakibatkan defisit dan defisit akhirnya kemudian utang. Nah, terkait dengan utang, maka teman-teman harus buat nih resolusi di tahun 2021. Apa yang perlu dibuat untuk resolusinya? Misalnya apakah mengurangi utang ya, ataukah misalnya contoh ya, utang itu kan sebenarnya sebuah kebiasaan buat teman-teman. Jadi hati-hati buat teman-teman yang berhutang gitu ya. Selama misalnya teman-teman bisa bayar oke ya. Tapi paling tidak dengan bayar utang apalagi semakin banyak, yang terjadi adalah teman-teman bayar bunga. Bunga itu bisa mengurangi uang Anda teman-teman. Harusnya buat investasi malah justru buat bayar bunga. Jadi pertama harus buat resolusi. Resolusi itu sederhananya adalah sebuah firm decision to do something or not to do something, kurang lebih gitu. Jadi sebuah keputusan yang tegas untuk melakukan sesuatu atau justru mengurangi ya jadinya. Jadi teman-teman harus buat resolusi itu ya. Terus porsi persentase utangnya dipertimbangkan juga oleh teman-teman. Jangan sampai melebihi dari 35% ya. Kemudian yang berikutnya fokus pada teman-teman kalau mau bayar utang maka harus dibayar utangnya, fokus pada utang-utang yang bunganya tinggi. Ya, contohnya kartu kredit atau pinjaman online misalnya contohnya ya, salah satu contoh.
bukan berarti kartu kredit dan pinjaman online-nya salah ya, tapi itu kan ngomongin tentang uang kan sebenarnya mengelola diri. Oleh sebab itu teman-teman yang harus pandai-pandai mengelola diri teman-teman. Gitu. Nah, kalau melakukan negosiasi itu gimana, Mas? Bisa nggak sih sebenarnya? Kalau utangnya udah Sebenarnya bisa banyak. ya, apalagi pemerintah Indonesia pada saat COVID itu kan bisa Ya, memberikan ruang buat individu yang terkena dampak COVID untuk minta direstrukturisasi. Dan bank juga pada saat melakukan restrukturasi terhadap utang si nasabahnya, dia nggak kena NPL atau kredit macet. Jadi punya ya, ruang ya. untuk itu ya. Tapi Jadi saya masih rasa ada juga harus harapan datang ya. ke bank karena mereka juga pasti punya aturan-aturan mainnya. Misalnya apakah hanya 3 bulan atau 6 bulan ya, itu salah satu. Ya, ya. Jadi ya teman-teman yang masih punya kendala dengan hutang, tetap optimis ya. Kita masih punya harapan kok di tahun depan semoga lebih baik lagi ya gitu ya Mas ya. Oke, Ya. terima kasih Mas Handoko. Untuk terakhir nih, saya mau tanya tipsnya nih bagaimana menghadapi tahun depan, tahun 2021 supaya lebih baik lagi kondisi keuangan kita Mas. Oke, yang pertama untuk membuat 2021 lebih baik tentunya harus punya ukuran teman-teman. Ukurannya apa? Maka teman-teman harus buat tuh yang namanya neraca cash flow analisanya ya. Kemudian dari situ nanti teman-teman bisa mereview di akhir tahun 2021 ya. Kemudian yang berikutnya buat resolusi buat teman-teman yang misalnya ingin melakukan perubahan. Tentunya perubahan-perubahan yang positif ya, perubahan-perubahan yang lebih baik misalnya ya. Contoh misalnya tadi kalau Anda cash flow-nya mau lebih baik, jangan ke tempat-tempat yang nggak perlu, yang justru bisa membuat Anda tergoda. Contohnya mall, sering-sering lihat misalnya e-commerce misalnya ya, itu kan membuat Anda tergoda ya. Apalagi mereka pinter jadi kadang-kadang sebenarnya teman-teman kita membeli sesuatu itu bukan karena keinginan, bisa juga karena ada mereka menempatkan tempatnya tuh pinter ya. Contoh paling misalnya kalau teman-teman perhatiin ke beberapa mall misalnya atau apa beberapa mall atau toko-toko gitu ya, misalnya mereka pinter yang gampang melalui mata kita yang sejajar itu biasanya ditaruh di tempat yang terdepan ya supaya gampang dibeli, itu contoh. Jadinya supaya Anda nggak tergoda makanya nggak usah ke sana gitu ya. Terus yang berikutnya lagi buat tujuan yang sesuai, yang smart, yang spesifik, yang bisa diukur, yang bisa dicapai, yang realistik, yang punya jangka waktunya, kurang lebih gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi jangan lupa misalnya resolusi buat teman-teman yang di investasi. Mungkin selama ini nggak bisa investasi, buatlah misalnya auto debit, itu salah satu contoh juga buat teman-teman supaya bisa melakukan investasi ya. Saya kira sih itu ya beberapa tips saya. Mungkin sebenarnya teman-teman sih udah bisa lakukan juga sendiri ya, buat tipsnya sendiri ya. Mungkin biasanya Mas mungkin Handoko Berlina juga punya jargon tambahan. gitu loh. Mas Handoko biasanya punya jargon-jargon gitu biasanya. Nah, tahun ini saya belum bikin deh. Tahun ini saya bikin ya. Cuman kemarin Nah, saya boleh Kak? bikinnya hanya cash flow aja. Jangan lupa cash flow itu berarti bukan hanya terima cash abis itu flow ya. Jadi harus diperhatikan itu aja. Ya. Ya, saya mau tambahin nih Mas, saya mau tambahin buat Silakan, teman-teman semua silakan. ya. Jadi teman-teman, buat tahun depan nih, supaya kondisi keuangan teman-teman bisa lebih baik, kita harus lakukan pertama modifikasi, Ya. resolusi, adaptasi, investasi, dan tahan diri ya Mas ya. Oh, bisa, bisa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Oke. semoga semua pembicaraan kita bisa memberikan insight buat teman-teman. Semoga ada manfaatnya dan harapan kita semoga tahun depan menjadi lebih baik lagi ya Mas ya. Ya. Bersamaan dengan kesempatan IG Live ini kita juga ingin mengucapkan selamat tahun baru ya kepada teman-teman semuanya. Semoga optimisme kita ini terus bertumbuh dan juga menambah kondisi kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Saya Mas juga Muhammad ingin Andoko mengucapkan atas selamat Happy New Year buat teman-teman di 2021. ya, Ya, semoga menjadi lebih baik. Katanya tahun ini adalah tahun membuat kita jadi lebih kuat. Tuhan membuat kita menjadi lebih kuat, lebih strong katanya. Di 2021 Anda akan menikmatinya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Iya, Ya. amin, amin. Terima kasih banyak Mas Andoko, CEO dari PT Cerdas Keuangan dan juga co-founder dari Sampai ketemu Warga teman-teman. Thank you, Mbak Rina, atas undangan dari komunitas Cerdas Keuangan. Ya, terima kasih semuanya, Mas Henry Oke, Januarta. teman-teman. See you. Good Terima luck. kasih semuanya, Pak Hendra Nugroho juga terima kasih. Semuanya teman-teman yang sudah bergabung, saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun 2021 menjadi lebih baik ya. Terima kasih. Selamat See you. malam. Ya, Thank you, malam. Mas.
See you. Thank you. Ya, thank you.